Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Wan Dongyang belum pernah melihat kakak laki-lakinya cemas seperti ini sebelumnya. Dia tidak berani menunda dan dengan cepat pergi untuk mengambil pil detoksifikasi tingkat 3 bermutu tinggi itu. Pil detoksifikasi adalah jenis pil universal yang berarti dapat mengobati racun apapun. Tetapi untuk kemanjurannya, itu tergantung pada jenis racun apa yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Pil detoksifikasi dapat menyembuhkan hampir semua racun biasa, oleh karena itu yang paling banyak digunakan, serta menjadi salah satu pil yang paling praktis. Di mata Ye Yuan, pil detoksifikasi dianggap sebagai pil tingkat rendah. Untuk pil ini, ada beberapa tingkatan, ada pil detoksifikasi tingkat 1, pil detoksifikasi tingkat 2, dan sampai ke pil detoksifikasi tingkat 5. Adapun racun di atas tingkat 5, pil detoksifikasi pada dasarnya tidak berguna melawan mereka. Itu karena racun di atas tingkat 5 sangat unik atau sangat langka. Pil detoksifikasi tidak efektif pada mereka. Pil detoksifikasi ini disempurnakan oleh Wan Donghai. Tentu saja bukan barang biasa di negara bagian Qin. Pil detoksifikasi tingkat 3 bermutu tinggi ini adalah karya hidupnya yang paling luar biasa. Bahkan Ye Hang pun tidak bisa memperbaiki pil detoksifikasi tingkat ini. Meskipun keduanya adalah Grandmaster Alkimia, mereka memiliki spesialisasi masing-masing. Ye Yuan tahu bahwa ayahnya, Ye Hang, lebih rendah dalam hal menangani racun. Itulah mengapa Ye Hang hanya bisa membiarkan Ye Yuan mengkonsumsi pil detoksifikasi tingkat 3 tingkat rendah sementara Wan Donghai bisa mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat 3 tingkat tinggi. Pil detoksifikasi ini pada dasarnya mewakili standar puncak dari spesialisasi ini di negara bagian Qin. Bahkan paman kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan Wan Donghai dalam aspek ini. Ketika Wan Dongyang menyerahkan pil itu kepada Wan Donghai, wajahnya berkedut hebat. Menggunakan pil seperti itu pada pesuruh seperti Liu An adalah pemborosan pemberian Tuhan. Wan Donghai menerima pil itu, menatap Ye Yuan, dan mendengus. Terlepas dari hasilnya hari ini, dia sudah dikalahkan oleh junior ini. Namun Ye Yuan hanya berdiri di sana memperhatikan Wan Donghai dengan ekspresi acuh tak acuh. Wan Donghai menggulung lengan bajunya, dan Liu An tanpa sadar duduk. Setelah ini, jari-jari Wan Donghai dengan cepat menusuk Liu An dengan kecepatan ekstrim. Kerumunan hanya melihat bayangan jemari sebelum mendengar serangkaian suara terengah-engah. Setiap tusukan jari Wan Donghai membuat Liu An mengerang kesakitan. Saat tusukan jari terakhir mendarat, Liu An membuka mulutnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Wan Donghai tidak ragu dan buru-buru melemparkan pil detoksifikasi ke mulut Liu An. Setelah Liu An menelan pil tersebut, Wan Donghai kemudian menghentikan aksinya. Liu An yang kehilangan keseimbangan merosot sekali lagi. Pada saat ini, tepuk tangan pelan bergema. Ye Yuan menghela nafas sambil tersenyum. Aku sudah lama mendengar teknik jari hantu yang dalam Manor Lord Wan sangat menakjubkan. Mampu menghidupkan kembali orang mati serta memberikan takdir yang lebih buruk daripada kematian. Melihatnya hari ini benar-benar memperluas wawasanku. Sungguh luar biasa. Wan Donghai dengan ringan terengah-engah. Jelas, pertarungan tadi tidak mudah baginya. Mendengar ejekan pujian dari Ye Yuan memberinya dorongan untuk ingin membunuh seseorang. Siapa yang peduli racun apa itu? Di depan jari hantu yang dalamku dan pil detoksifikasi yang kumurnikan, dia akan seperti baru. Bukan karena Wan Donghai sangat sombong, tapi di negara bagian Qin, dia memang tidak pernah menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Itu yang terbaik, lihat saja keadaan teman ini. Aku juga berharap dia bisa selamat dan sehat. Ye Yuan lalu menghela nafas. Ye Yuan terdengar sangat tulus. Seolah-olah Liu An adalah seorang teman lama selama bertahun-tahun, tapi di telinga Wan Donghai, itu menimbulkan firasat samar. Seolah membenarkan pikirannya, setelah kata-kata itu, Liu An tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah Wan Donghai berubah warna. Mendukung Liu An, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Manor Lord, sakitnya membunuhku. Gejala Liu An yang awalnya mereda telah kambuh sekali lagi. Sangat menyakitkan sehingga dia berguling dari tempat tidur ke tanah. Jelas bahwa tindakan Wan Donghai gagal menghilangkan racun dari tubuhnya tetapi malah merangsang racun di dalam dirinya yang mengakibatkan rasa sakit yang menyiksa. Kenapa seperti ini? Wan Donghai benar-benar bingung. Meskipun tampilan barusan tidak terlalu mengesankan, itu sebenarnya adalah batasnya. Siapa sangka bukan hanya racun Liu An yang tidak sembuh, malah menjadi lebih intens. Liu An berguling di lantai kesakitan, namun tidak ada yang melangkah maju untuk membantunya. Manor Lord Wan, sepertinya jari hantu yang dalam dan pil detox milikmu gagal memberikan efek apapun. Sebaliknya,
Itu memperburuk kondisi teman ini. Lihat saja penampilan yang menyakitkan itu, aku tidak tahan untuk menahannya. Jangan katakan bahwa Manor Lord Wan tidak memiliki metode lain untuk meringankan rasa sakitnya. Rumah bangsawan bintang mabuk dikenal sebagai nomor satu di ibu kota, seru Ye Yuan bertanya-tanya. Wan Donghai tidak bisa lagi menjaga penampilan. Menunjuk Ye Yuan, dia berteriak, "Bocah bau, apa yang kamu perbuat? Racun apa yang dia makan? Ingin menjebak Manor bintang mabukku? Kamu masih belum memenuhi syarat." Ye Yuan dengan sengaja memberikan ekspresi kaget dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan itu? Manor Lord Wan, seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda bertingkat 7. Apakah kamu memberitahuku sekarang bahwa teman ini sedang menderita seperti ini? Aku harus acuh tak acuh terhadapnya, atau apakah Manor bintang mabuk tidak layak atas reputasinya, bahkan tidak dapat mendiagnosis dengan apa teman ini diracuni? Kamu, jika bukan karena alasan terakhirnya, Wan Donghai akan langsung pergi." Ye Yuan terlihat kesakitan sambil membungkuk untuk berkata kepada Liu An, "Saudaraku ini, aku sudah mencoba yang terbaik di ibu kota. Bahkan jika Manor Lord Wan tidak bisa menyelamatkanmu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Saat kamu tiba di dunia bawah, jangan salahkan aku untuk itu." Liu An awalnya sudah setengah mati, tapi setelah mendengar kata-kata Ye Yuan, seolah-olah dia mendapatkan kembali kejernihannya. Matanya yang awalnya kusam dan tak bernyawa memperoleh jejak kecemerlangan. Manor Lord, selamatkan aku membantumu menjual." Menahan rasa sakit, Liu An memaksakan beberapa kata di antara celah giginya. Pada titik ini, Liu An hanya memiliki insting untuk bertahan hidup yang dirangsang oleh Ye Yuan, tetapi bagian kedua dari kata-katanya seperti sambaran petir di saat cuaca cerah bagi Wan Donghai. Awalnya, Wan Donghai dipenuhi amarah terhadap Ye Yuan, tapi saat ini, seolah-olah dia basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan keringat dingin. Tanpa menunggu Liu An selesai berbicara, Wan Donghai dengan cepat membungkuk dan memberitahu Liu An, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu apapun yang terjadi." Mata Wan Donghai dipenuhi dengan ketulusan, sama sekali berbeda dari ketulusan palsu Ye Yuan. Perasaan yang diberikan Liu An seolah-olah mereka adalah teman hidup dan mati. Pada saat ini, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh Ye Yuan ditekan, dan yang menggantikannya adalah ketenangan. Manor Lord, hahe, bilang racun ini disebut Heart Infusor. Setelah mengatakan ini, Liu An menghentikan semua gerakan seperti bola kempis. "Celah inci jantung, celah inci jantung." Wan Donghai menggumamkannya berulang kali sementara alisnya semakin berkerut. Semakin dia mengulanginya, semakin dia merasa seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Fisura inci jantung, fisur inci jantung, ini sebenarnya fisura inci jantung, ini, bagaimana bisa anak nakal seperti dia tahu fisura inci jantung? Jejak keheranan melintas di mata Wan Donghai. Wan Donghai akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, selama tahun-tahun awalnya di mana gurunya pernah menyebut nama itu. Memikirkan kembali sekarang, gurunya bahkan mengatakan bahwa racun semacam ini sangat tirani, praktis tanpa obat apapun. Pil celah inci jantung bukanlah pil tingkat tinggi. Nyatanya, justru sebaliknya, itu hanya pil tier 1 bermutu tinggi. Namun, tuannya, Raja Alkimia tingkat 4, saat itu mengatakan itu tidak dapat disembuhkan. Terbukti betapa mengerikannya racun ini. Bagaimana mungkin Ye Yuan bisa memurnikan racun yang begitu mengerikan, kecuali itu karya Ye Hang? Saat ini, Wan Donghai tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Setelah tertegun beberapa saat, dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, Liu An tidak bisa diselamatkan. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengorbankan Liu An. Reputasinya sendiri mungkin penting, tetapi jika masalah mata-mata di antara pemburu binatang iblis terungkap, dampaknya pada Manor bintang mabuk akan menjadi lebih signifikan. Kalimat Liu An yang tidak lengkap barusan memperjelas bahwa jika Wan Donghai gagal menyelamatkannya, dia pasti akan mengungkap sisi buruk Manor bintang mabuk di depan semua orang ini. Ketika itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memilih yang lebih rendah dari dua kejahatan, Wan Donghai menarik napas dalam-dalam dan mendesah, "Racun ini memang sangat menguasai. Wan ini tidak kompeten. Aku hanya punya satu langkah terakhir yang tersisa." Selesai, dia memerintahkan orang untuk menahan Liu An. Menggulung lengan bajunya, Profon Phantom Finger dieksekusi sekali lagi. Hanya saja kali ini, keributan itu lebih besar dari sebelumnya. Berkedip di sekitar Liu An dan menelannya dalam bayangan. Wan Donghai menyebabkan angin kencang bertiup begitu kencang sehingga kerumunan hampir tidak bisa membuka mata. Saat Ye Yuan memandang Wan Donghai memberikan segalanya untuk penampilan ini, seringai dingin muncul di wajahnya. Jari pantom yang mendalam mungkin merupakan teknik bela diri, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai teknik di bawah alkimia Dao.
dalam pandangan Ye Yuan, itu canggung, tapi dia memiliki pemahaman tentang teknik jari ini. Teknik jari ini bisa menyelamatkan nyawa sekaligus merugikan orang lain. Lebih jauh lagi, cara itu melukai orang sangat kejam. Teknik jari ini digunakan pada titik-titik akubo catur untuk merangsang tubuh. Tapi saat ini apa yang dilakukan Wan Donghai justru merupakan versi ganas dari teknik tersebut. Namun, Ye Yuan tidak mengungkap niat Wan Donghai. Karena dia rela menghancurkan papan namanya sendiri, Ye Yuan secara alami setuju untuk membantunya. Selain itu, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak mungkin mengalahkan Wan Donghai. Dia saat ini terlalu lemah. Memang, setelah teknik jari Wan Donghai berhenti, Liu An segera berhenti bernapas dan perlahan merosot ke tanah. Manor Lord Wan memang luar biasa, menampilkan satu set teknik jari dan langsung menyembuhkan seseorang sampai mati. Mengesankan, Bab 12, 9 Meridian Tautan Ilahiyin. Di kediaman Ye. Di sebuah ruangan, dipenuhi dengan aroma obat dan kabut, terletak di sudut manor yang terisolasi. Tuan Muda, Anda sangat mengesankan hari ini di rumah bangsawan bintang mabuk. Manor Lord Wan yang bahkan Tuan Tua tidak bisa tangani benar-benar dikalahkan oleh Tuan Muda, kata Lu Er sambil mengipasi dengan kipas daun catail. Mandi herbal untuk Ye Yuan disiapkan di bak kayu besar, itu terletak tepat di atas api yang dikipasi Lu Er dengan kipas daun catail. Hari ini di rumah bangsawan bintang mabuk, Wan Donghai memperlakukan Liu An sampai mati. Memukau semua orang, rumah bangsawan bintang mabuk yang sangat populer selalu membual bahwa itu adalah yang nomor satu di negara bagian Qin. Namun hari ini, seorang bocah bodoh berjalan ke pintu mereka untuk menamparkan wajah mereka, menamparkan begitu keras hingga bergema. Tidak peduli seberapa tebal kulit Wan Donghai, dia agak tidak mampu mempertahankan wajahnya lebih jauh. Setelah kematian Liu An, Wan Donghai segera memutuskan untuk menutup toko selama sehari. Semua orang diusir untuk sementara waktu menghindari rasa malu. Semua orang yang hadir tahu barang-barang mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa racun celah inci jantung ini, mereka dapat menebak bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Ye Yuan. Semua orang merasa dunia berubah terlalu cepat. Mantan celana sutra seperti lumpur yang busuk benar-benar memaksa seorang Grandmaster di zamannya sampai kehabisan akal. Banyak orang tahu bahwa Ye Yuan sedang sekarat karena racun kemarin. Mungkinkah keracunan itu benar-benar mencerahkannya? Tentu saja, ada beberapa yang tidak percaya bahwa itu dihasut oleh Ye Yuan melainkan oleh Ye Hang yang telah meminjam tangan Ye Yuan untuk memberikan pukulan kejam kepada mabuk bintang manor. Tetapi ketika mereka memikirkannya, itu tidak masuk akal. Jika Ye Hang memiliki kemampuan itu, apa yang dia lakukan selama ini? Persaingan antara kedua keluarga itu bukan masalah 1 atau 2 tahun. Bagaimanapun juga argumen tidak membuahkan hasil. Tapi subjek menjadi topik pembicaraan dari waktu ke waktu, oleh orang-orang biasa di ibu kota. Ye Yuan yang awalnya sudah terkenal menjadi semakin terkenal sekarang. Meskipun acara hari ini berdampak besar pada rumah bangsawan bintang mabuk, itu tidak fatal. Pasangan ayah anak keluarga Wan itu, cepat atau lambat, aku akan membuat mereka membayar harga sebenarnya. Nada suara Ye Yuan menjadi agak dingin saat menyebut mereka. Setelah mewarisi tubuh ini, King Yunzi secara alami memiliki tanggung jawab untuk membalas dendam atas pendahulunya dan membantu keluarga Ye menyingkirkan pesaing ini. Selanjutnya, Ye Yuan telah menyaksikan betapa jahat dan tidak bermoralnya pasangan ayah anak ini. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Hanya saja saat ini kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Selain sedikit menjengkelkan Wan Donghai, dia tidak bisa berbuat banyak padanya. Di masa depan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, pasangan ayah anak itu secara alami harus disingkirkan. Jika terserah orang lain, ini praktis akan menjadi misi yang mustahil. Tapi bagi Ye Yuan, Wan Donghai dan putranya hanyalah batu sandungan di jalannya untuk membalas dendam. Menghapusnya hanya membutuhkan waktu. Itu benar, Wan Yuan itu sangat penuh kebencian. Di masa lalu, dia selalu menggertak Tuan Muda. Tuan Muda harus bekerja keras. Aku percaya pada Tuan Muda. Lu Er selalu memiliki keyakinan tanpa syarat pada Ye Yuan. Hahaha, Tuan Muda tidak akan mengecewakanmu. Oh benar, Lu Er, aku bisa melihat bakatmu luar biasa. Mengapa kamu tidak berlatih seni bela diri? Setelah sibuk sepanjang hari dan akhirnya bisa bersantai dengan Lu Er di ruangan yang sama, dia menemukan bahwa tidak ada sedikit pun energi esensi di dalam tubuh Lu Er untuk benar-benar menjadi orang biasa. Namun Ye Yuan dapat melihat bahwa Lu Er memiliki bakat yang luar biasa, 100 kali lebih baik dari pecundang pendahulunya. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, ekspresi Lu Er menjadi sedikit sedih. Tuan Tua berkata bahwa Lu Er memiliki meridian mutlak 9 yin dan tidak dapat berkultivasi. Jika tidak, semakin tinggi alamnya, semakin cepat aku akan mati.
Meridian mutlak 9 yin, ulang Ye Yuan sekali, sebelum meraih pergelangan tangan Lu Er untuk memeriksa denyut nadinya. Pergelangan tangannya dipegang oleh Ye Yuan membuat jantung Lu Er berdebar kencang, dan wajahnya langsung memerah. Menurutnya, tidak dapat berkultivasi mungkin disesalkan, tetapi selama dia bisa bersama dengan Tuan Muda, itu sudah cukup baik. Ye Hang telah lama mengakhiri takdirnya, jadi dia tidak memiliki harapan sama sekali. Sejak mengalami kejadian itu, Tuan Muda benar-benar banyak berubah, menjadi lebih dewasa, peduli terhadap orang lain, dan menjaga orang lain. Ye Yuan memegang pergelangan tangan Lu Er, alisnya awalnya terkunci rapat, sebelum perlahan rileks. Tuan tua dan Nyonya memperlakukan Lu Er seperti putri mereka sendiri. Jika Lu Er bisa berkultivasi, mereka pasti sudah lama mengajariku. Lu Er masih gadis yang perhatian, takut Ye Yuan akan salah paham dengan Ye Hang karena ini. Ye Yuan meletakkan tangan Lu Er dan tersenyum. Lu Er konyol, kamu terlalu banyak berpikir. Tentu saja, ayah tidak akan membohongimu. Tetapi bahkan dia memiliki waktu di mana dia salah perhitungan. Lu Er, beritahu Tuan Muda, apakah kamu ingin belajar seni bela diri? Tentu saja, Lu Er menjawab tanpa berpikir. Itu bagus. Mulai besok dan seterusnya, kamu akan belajar seni bela diri bersamaku. Aku akan memberimu teknik. Dengan bakatmu, negara kecil Qin ini tidak dapat membatasimu, kata Ye Yuan dengan ekspresi menyemangati. Tuan Muda, apakah yang Anda katakan itu benar? Setelah mendengar ini, Lu Er sangat gembira. Tapi tanpa menunggu jawaban Ye Yuan, dia dengan cepat menjadi sedih lagi. Tuan Muda, Anda tidak perlu menghibur saya. Tuan tua adalah Grandmaster Alkimia. Namun bahkan dia mengatakan itu sia-sia. Bagaimana saya bisa belajar seni bela diri? Meskipun Lu Er benar-benar ingin, Lu Er tidak ingin mati lagi. Lu Er masih ingin menemani Tuan Muda dan menjaga Tuan Muda. Merasa tersentuh hatinya, Ye Yuan mengulurkan tangan dan mengangkat kepala Lu Er dan tersenyum. Mengapa Tuan Muda membohongimu? Konstitusi tubuhmu memang istimewa. Namun, itu bukan meridian mutlak 9 yin, melainkan meridian tautan 9 yin yang sangat langka. Fisik semacam ini tidak hanya mampu berkultivasi, tetapi bahkan kecepatan kultivasi juga akan sangat cepat. Jika sekte besar tahu tentang fisikmu, mereka pasti akan berjuang sampai titik pertumpahan darah untuk merebutmu. Pengetahuan Ye Hang secara alami tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan Ye Yuan. Tapi itu juga bukan karena Ye Hang salah. Pada kenyataannya, Lu Er memang memiliki meridian mutlak 9 yin. Tetapi meridian tautan ilahi 9 yin ini sebenarnya adalah varian dari meridian mutlak 9 yin. Selain itu adalah varian yang sangat langka. Meridian mutlak 9 yin yang diketahui Ye Yuan benar-benar berbeda dari yang diketahui Ye Hang. Memiliki meridian mutlak 9 yin tidak berarti sepenuhnya menolak semua kemungkinan kultivasi. Tetapi sebaliknya, itu berarti konstitusi semacam ini benar-benar unik. Teknik dan sumber daya kultivasi sangat langka di alam bawah, dengan tambahan informasi yang tidak memadai di alam bawah. Itu berarti bahwa tidak ada yang pernah melangkah ke jalur kultivasi dengan meridian mutlak 9 yin. Tanpa teknik kultivasi yang cocok, meridian mutlak 9 yin memang merupakan konstitusi yang mematikan. Jika fisik seperti itu muncul di alam ilahi, orang itu pasti akan diperebutkan oleh sekte besar untuk bergabung dengan mereka. Secara kebetulan, teknik yang cocok untuk dibudidayakan oleh Lu Er berada dalam ingatan Ye Yuan. Itu adalah teknik kultivasi dari Spirit Snow Ilahi King dari alam ilahi. Dan Spirit Snow Ilahi King ini memiliki varian yang sama persis, tubuh meridian 9 yin ilahi Ling. Pada saat ini, Lu Er membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Tuan Muda, apakah yang Anda katakan itu nyata? Anda tidak berbohong kepada saya. Tentu saja tidak, 9 yin ilahi Ling meridian tentu saja sangat sulit untuk dibudidayakan. Tetapi memiliki teknik yang cocok, kecepatan kultivasi malah akan melampaui orang biasa. Nanti, saya akan memberi Anda satu set teknik, Heaven Illusionary Ice Jiwa. Dengan betapa cerdasnya Lu Er, kamu pasti akan lebih hebat dari Tuan Muda di masa depan, kata Ye Yuan dengan lembut. Setelah mendengarkan ini, Lu Er tersenyum lucu. Hehehe, Lu Er tidak terlihat lebih kuat dari Tuan Muda. Selama Lu Er bisa tinggal di samping Tuan Muda, itu sudah cukup. Dulu, Tuan Muda selalu diintimidasi oleh orang lain. Itu mengapa Lu Er sangat ingin belajar seni bela diri untuk melindungi Tuan Muda. Namun, saya takut saya akan meninggal setelah belajar seni bela diri. Itulah mengapa saya tidak pernah mempelajarinya. Setelah mengetahui bagaimana tujuan Lu Er ingin belajar seni bela diri sebenarnya untuk dirinya sendiri, Ye Yuan benar-benar kehilangan kata-kata. Ye Yuan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti harus menjadi kuat dengan cepat. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa melindungi orang terdekatnya. Dalam kehidupan sekarang ini, dia sama sekali tidak akan membiarkan orang yang dicintainya disakiti lagi. Lu Erku yang manis, baiklah,
Airnya hampir siap, keluarlah, Tuan Muda ingin mandi herbal, kata Ye Yuan. Lu'er bertanya dengan wajah penuh keraguan, Tuan Muda, silakan saja mandi. Lu'er masih harus menyalakan api di sini. Di masa lalu, Lu'er selalu menghadiri pemandian Tuan Muda. Mengapa kamu menjadi malu tentang hal itu hari ini? Berkeringat di dalam hatinya, Ye Yuan benar-benar tidak terbiasa membiarkan seorang gadis muda menemaninya saat mandi. Tapi dia juga tahu bahwa jika ketidakkonsistenan muncul sekarang, Lu'er mungkin mulai mencurigainya. Kalau begitu, baiklah, Ye Yuan merasa tidak berdaya. Mendengar ini, Lu'er sangat gembira dan... Bab 13, Percakapan Ayah dan Anak, memasuki pemandian herbal. Ye Yuan yang merasa malu mencoba mengatur kembali perasaannya dan kemudian mengedarkan energi esensi untuk mulai menyerap khasiat obat dari air untuk membersihkan sisa racun yang tersisa di dalam tubuhnya. Ramuan obat yang digunakan untuk mandi herbal semuanya adalah bahan tier 1 dan tier 2 yang umum tanpa efek yang luar biasa. Tapi Ye Yuan dapat memanfaatkan bahan-bahan rendahan ini dengan baik, mengekstrak khasiat obat dari ramuan ini hingga batas maksimal. Bagi kebanyakan orang, semakin tinggi tingkat ramuan obat, semakin berharga dan signifikan efeknya. Namun pada kenyataannya, sudut pandang itu tidak ada artinya di mata Ye Yuan. Terlepas apakah itu kultivasi atau alkimia, keterampilan dasar adalah yang paling vital. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi Anda akan pergi di masa depan, demikian pula sebaliknya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yunzi pernah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mempelajari ramuan obat dan pil yang pahit tingkat 3 dan di bawahnya. Tahun-tahun itu tidak sia-sia, karena keterampilan dasarnya dalam alkimia Dao menjadi sangat luas, baginya untuk menjadi kaisar alkimia termuda, selama periode 10 tahun itu benar-benar kritis. Di alam ilahi, hampir tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam hal memahami khasiat obat. Itu juga alasan mengapa dia dieluk-elukan sebagai generasi muda yang paling mungkin menjadi dewa alkimia. Sebenarnya, bahkan jika Ye Yuan berniat menggunakan beberapa bahan tingkat tinggi, pada saat ini, dia tidak berdaya untuk melakukannya karena kekuatannya saat ini terlalu lemah. Jika tidak, Ye Yuan tidak akan mengambil hanya satu pil tier 1 untuk menantang Manor Bintang Mabuk. Itulah batas yang bisa dia sempurnakan. Meskipun menurutnya Wan Donghai tidak dapat menyelesaikan racun celah inci jantung, bagaimanapun juga itu agak berisiko. Jika Wan Donghai benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun, maka Ye Yuan akan seperti mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Faktanya, Wan Donghai sebenarnya pernah mendengar tentang racun Heart In's Fissure sebelumnya. Kecuali pil semacam ini terlalu kabur, dia hanya pernah mendengarnya. Kalau tidak, hasil dari insiden itu akan sulit untuk diceritakan. Ye Yuan menghela nafas panjang saat dia selesai menyerap khasiat obat dari mandi herbal di bak kayu. Saat ini dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa kekuatan, balas dendam dan yang lainnya hanyalah ucapan kosong. Dia bahkan tidak akan bisa melindungi orang yang dicintainya. Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, tidak perlu menyebut Wan Donghai. Bahkan jika Wan Yuan datang, Ye Yuan tetap bukan tandingannya. Ye Yuan percaya bahwa setelah kejadian hari ini, Wan Donghai pasti akan memandangnya sebagai duri di matanya. Dia ingin melenyapkan Ye Yuan secepat mungkin. Selain itu, dengan temperamen Wan Donghai, dia tidak akan pasrah membiarkan pavilion obat wangi terus menekannya, dan dia akan mempertimbangkan segala cara untuk melakukan serangan balik. Saat itu, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tindakan hari ini malah akan memberikan tekanan yang lebih besar pada ayahnya. Tuan Muda, Tuan Tua sudah menunggu di luar cukup lama. Sementara Ye Yuan asyik dengan imajinasinya, Lu'er masuk untuk melapor. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa ayah datang, itu hanya mandi herbal dan bukan pengasingan hidup dan mati yang tertutup? Jika tebakan Ye Yuan benar, ayah datang untuk memperingatkannya agar waspada terhadap rencana Wan Donghai. Ye Yuan masih sangat menghormati ayah yang terlalu protektif ini. Meskipun hanya 2 hari yang singkat sejak dia pindah, tanpa diragukan lagi, Ye Hang, Ren Hongling, dan Lu'er sudah menjadi belenggu Ye Yuan. Lu'er cemberut dan berkata dengan sengit, saya ingin masuk dan memanggil Tuan Muda, tetapi Tuan Tua menarik saya dan tidak mengizinkan saya masuk. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Berkeringat deras, Ye Yuan dengan cepat berkata, Lu'er yang baik, Tuan Muda salah, Tuan Muda meminta maaf kepadamu, jangan marah, oke. Mendengar itu, Lu'er tersenyum, Lu'er tidak marah. Lu'er tahu Tuan Muda mencintai dan menghormati Tuan Tua. Saya memperlakukannya seperti ayah kandung saya dan sangat menghormatinya seperti Anda. Jadi mengapa aku harus marah? Ye Yuan lega mendengar jawabannya. Hahaha, kalau begitu tidak apa-apa, keluarlah dan beritahu ayah untuk menunggu sebentar, aku akan keluar setelah mengenakan pakaianku.
Lu Er mendengar kata-katanya dan keluar. Di dalam ruang belajar Ye Hang, pasangan ayah anak itu duduk berdekatan dan mulai berbicara. Yuan Er, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar melampiaskan rasa frustrasiku. Kurasa Wan Donghai bajingan tua itu mungkin benar-benar marah saat ini. Hahaha, sudah bertahun-tahun, namun ini pertama kalinya aku melihatnya. Bajingan tua itu harus menelan keluhan seperti itu. Hebat sekali. Ye Hang tertawa terbahak-bahak. Jelas, Wan Donghai menggertaknya dengan agak kasar beberapa tahun terakhir ini dengan bagaimana Ye Hang tertawa begitu riang. Meskipun Ye Hang bisa menahannya, dia tidak pernah merasa frustrasi seperti hari ini. Meskipun bukan dia yang naik untuk menamparkan wajah Wan Donghai, apa perbedaan antara ditampar oleh putranya dan dia? Melihat ayahnya tertawa riang, Ye Yuan merasa senang. Ayah, itu semua berkat apa yang guru berikan kepadaku dalam mimpiku sehingga aku bisa menjadikan Wan Donghai bajingan tua ini menderita keluhan ini. Aku tidak berani mengklaim pujian apapun. Ye Hang melambaikan tangannya mengabaikan kata-kata Ye Yuan. Tidak perlu bersikap sopan dengan ayahmu, aku senang kamu memiliki kemampuanmu hari ini. Tapi aku masih harus mengingatkanmu sekali lagi, Wan Donghai bajingan tua itu sangat berbahaya. Setelah menderita kerugian seperti itu hari ini, aku tidak bisa membiarkannya istirahat. Siapa yang tahu jika dia akan datang dengan beberapa tindakan tak terduga. Aku masih bisa menjamin keselamatanmu di rumah, tetapi begitu kamu pergi ke Akademi dan Wu, tangan ayah tidak akan bisa meregang. Sejauh itu, Yuan Er, bagaimana kalau kamu tidak menghadiri Akademi dan Wu lagi, dan hanya tinggal di rumah? Ye Yuan menghela nafas dalam hatinya. Tidak heran pendahulunya adalah pemuda yang tidak berguna. Perlindungan berlebihan Ye Hang terhadap anaknya terlalu ekstrim. Ye Yuan tidak berniat menjadi burung kenari yang dikurung, Akademi dan Wu adalah tempat yang harus dia kunjungi. Ayah, aku harus kembali ke Akademi dan Wu. Bahkan jika aku tinggal di rumah, tidak mungkin untuk tidak pernah meninggalkan rumah. Aku bisa bersembunyi sebentar, tapi aku tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Terlebih lagi, jika aku tinggal di rumah dan tidak pernah pergi, hidup ini akan sia-sia. Bahkan jika guru mengajari saya keterampilan, tanpa bersaing dengan saingan dan mendapatkan penegasan, saya tidak akan pernah menjadi ahli. Apakah ayah setuju? Di mata Ye Yuan, Wan Donghai bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati Wan Donghai, rintangan ini, bagaimana dia akan membantai jalan kembali ke alam ilahi? Hanya dengan menghadiri Akademi dan Wu dan bersaing dengan para jenius lain dari generasinya, Ye Yuan dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, memiliki ranah kultivasi yang tinggi tidak berarti kecakapan tempur juga akan tinggi. Di dunia kultivasi, terlalu banyak contoh yang lemah mengalahkan yang kuat. Bunga di rumah kaca tidak akan pernah matang sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, King Yunzi adalah bunga rumah kaca. Meskipun ranah kultivasinya sangat tinggi, kemampuan tempurnya benar-benar berantakan. Semua karena dia mengalami terlalu sedikit perkelahian yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, dibebani dengan pertumpahan darah, dia secara alami harus menjadi kejam dengan pelatihannya sendiri. Ini, Yuan Er memang masuk akal. Ayah yang terlalu protektif. Hanya saja kamu harus berhati-hati di luar sana apapun yang terjadi. Jika kamu menemui masalah, jangan keras kepala. Ingatlah untuk kembali dan meminta bantuan ayah. Sesuatu seperti diracun sampai mati. Ayah hanya tidak ingin menyaksikannya untuk kedua kalinya. Tenang ayah, karena aku tidak mati dalam bencana kemarin. Di masa depan, tidak ada yang bisa menggertakku lagi. Ye Yuan mengungkap kepercayaan diri yang kuat pada saat ini. Ye Hang menemukan bahwa putranya telah benar-benar dewasa. Bagus putraku yang baik, sejak kapan kita berdua takut pada seseorang? Bukankah hanya Wan Donghai? Di masa depan, ayah pasti akan memilikinya di bawah kaki ini. Dipengaruhi oleh Ye Yuan, Ye Hang merasa kepercayaan dirinya juga meningkat. Ye Yuan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia sangat menyadari standar ayahnya. Mungkin akan datang suatu hari di mana dia bisa melampaui Wan Donghai. Tapi tidak mungkin dia bisa menginjak-injaknya. Tentu saja, dalam keadaan Ye Yuan tidak muncul. Dengan Ye Yuan saat ini, hanya waktu yang dibutuhkan Ye Hang untuk menginjak-injak Wan Donghai di bawah kaki. Saat Ye Yuan hendak pergi, Ye Hang menghentikannya, bertanya dengan wajah penasaran. Oh benar, pil apa yang kamu berikan kepada orang itu tadi? Tidak kusangka itu sangat kuat. Kamu baru saja berada di alam ki esensi tingkat pertama. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan pil tingkat tinggi seperti itu? Ye Yuan menemukan bahwa Ye Hang juga seorang fanatik alkimia. Setelah menghadapi masalah alkimia, dia akan menjadi sangat rajin belajar. Terbukti, pertanyaan ini telah mengganggunya sepanjang hari. Menurutnya, pil racun yang bisa membuat Wan Donghai tak berdaya pasti harus tier 3 ke atas. Tapi Ye Yuan jelas hanya berada di alam esensi ki tingkat pertama.
mustahil untuk menyempurnakan pil tier 2 dengan ranah kultivasi ini, belum lagi tier 3 ke atas. Bahkan jika Ye Hang mencabut rambutnya karena paradoks ini, dia masih tidak mengerti mengapa. Sekarang setelah dia menyelesaikan pembicaraan dari hati ke hati dengan putranya, dia tidak tahan lagi dan bertanya tanpa malu-malu. Terhadap ayahnya sendiri, Ye Yuan secara alami tidak menyembunyikan apapun. Sambil berseri-seri, dia berkata, "Ayah, pil itu disebut celah inci jantung. Ini bukan pil tingkat tinggi, tetapi hanya pil tingkat 1. Dengan standar saya saat ini, menyempurnakan pil ini sudah mencapai batasnya." Senyum Ye Hang membeku di wajahnya. "Pil tingkat 1, bagaimana mungkin?" Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut putranya, Ye Hang tidak akan mempercayainya bahkan jika orang itu memukulinya sampai mati. "Pil tier 1, Ye Hang menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya. "Bagaimana pil tier 1 bisa sehebat ini?" Ye Yuan mengeluarkan kuas dan kertas dan menuliskan formula pil untuk celah inci jantung. Dia juga memasukkan metode pemurnian serta hal-hal yang perlu diperhatikan dan kemudian memberikannya kepada Ye Hang. Ye Hang dengan hati-hati menerima formula pil, memperlakukannya seperti harta karun. Ye Yuan tahu dia mungkin tidak akan melihat ayahnya selama beberapa hari. Bab 14, Pil Yuan peledak. Keesokan harinya, Ye Yuan pergi ke pavilion obat wangi lagi. Ye Yuan jelas bisa merasakan perbedaan dalam cara karyawan memandangnya. Setelah acara kemarin, semua orang sekarang melihat Ye Yuan ini dengan kagum. Setelah terlalu sering menikmati penampilan ini di kehidupan sebelumnya, Ye Yuan secara alami tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Hari ini, dia hanya datang ke pavilion obat wangi untuk mengumpulkan tanaman obat. Saat ini, Ye Yuan sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya, dan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah dengan meminum pil sebagai stimulan. Mengesampingkan kemampuan kaisar alkimia dan tidak memanfaatkannya, bukankah itu akan membuat Ye Yuan bodoh? Ada banyak formula pil di dalam pikiran Ye Yuan, tetapi pil obat yang bisa dia sempurnakan saat ini terlalu sedikit. Dia hanya mampu memurnikan pil obat tier 1, dan itu hanya dengan menggunakan jiwanya yang kuat sebagai pendukung. Jika tidak, dengan kultivasi alam Qi tingkat pertama, dia bahkan tidak akan bisa menyaring ampas obat. Menggunakan sepanjang malam untuk mencari pil obat tier 1 dalam ingatannya, Ye Yuan masih merasa bahwa di antara semua pil, sejenis pil tier 1 bermutu tinggi yang disebut pil Yuan peledak adalah yang paling cocok untuknya. Pil Yuan peledak, seperti namanya, adalah pil obat yang secara eksplosif meningkatkan energi esensi. Pil tingkat 1 yang dapat meningkatkan energi esensi untuk membantu kultivasi dan saat ini beredar di pasaran adalah pil esensi Qi. Itu cocok untuk seniman bela diri alam esensi Qi. Namun, seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa mengkonsumsi pil obat dengan kualitas seperti itu. Sebaliknya, meningkatkan kekuatan mereka dengan melalui rasa sakit yang luar biasa untuk menumbuhkan energi esensi sendiri. Satu pil esensi Qi dapat menyelamatkan seorang seniman bela diri selama beberapa bulan kultivasi intensif. Jika seseorang dapat menggunakan esensi Qi pil untuk berkultivasi, maka mencapai alam esensi Qi tingkat ke-9 hanyalah masalah waktu. Namun, orang yang bisa mengeluarkan pil esensi Qi dengan cara seperti itu sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk kilin. Hanya keluarga kekaisaran dan keturunan keluarga bangsawan besar yang mampu melakukannya. Ye Yuan secara alami mampu membelinya, tetapi baginya, esensi Qi pil terlalu lemah, sama sekali tidak dapat mencapai efek yang diinginkannya. Meskipun pil esensi Qi bagus, efeknya akan sangat berkurang karena konsumsi berlebihan. Pendahulunya benar-benar makan banyak pil esensi Qi, tetapi dia sama sekali tidak menyempurnakan efek obat dari pil esensi Qi sama sekali, yang menyebabkan sejumlah besar energi esensi menghilang dari tubuhnya. Akibatnya, esensi Qi pil sudah tidak banyak berpengaruh pada Ye Yuan. Tapi pil Yuan peledak adalah versi yang ditingkatkan dari pil esensi Qi, dengan beberapa kali efek obat dari yang terakhir. Itu tentu saja pilihan yang paling tepat untuk digunakan Ye Yuan untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Ye Yuan memiliki formula pil yang lebih menakjubkan. Itu hanya formula pil yang terlalu tinggi atau efek obatnya terlalu kuat, membuatnya tidak cocok untuk Ye Yuan saat ini. Memperbaiki pil-pil itu setelah kekuatan Ye Yuan meningkat hanya akan menjadi hal yang biasa. Tuan muda, apakah Anda juga di sini hari ini untuk mendapatkan obat-obatan? Penjaga toko melihat Ye Yuan masuk dan langsung menyapanya dengan senyuman seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari kemarin. Ye Yuan tidak menunjukkannya tetapi hanya menjawab sambil tersenyum. "Ya, ini adalah ramuan obat yang saya butuhkan.
bantu saya menyiapkan 3 set dari setiap ramuan obat. Ye Yuan menyerahkan daftar resep kepada penjaga toko saat dia berbicara. Tertulis di atasnya adalah nama tanaman obat yang dibutuhkan oleh pil Yuan peledak. Meskipun pil Yuan peledak jauh lebih berharga daripada esens Ki-Pil, ramuan yang digunakan hanyalah ramuan obat tier 1 dan tersedia untuk dibeli di toko biasa manapun. Sebagai bisnis ramuan obat terbesar di ibu kota, Paviliun Obat Wangi secara alami memiliki barangnya. Penjaga toko melihat resep Ye Yuan dan mulai mengerutkan kening. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa, ada yang salah? Tuan muda, ramuan obat yang tertera pada resep ini, semuanya baik-baik saja, kecuali rumput 6 daun ini. Penjaga toko mengungkapkan ekspresi yang sulit. Setelah mendengar ini, Ye Yuan semakin terkejut. Menurut apa yang aku tahu, meskipun rumput 6 daun ini sedikit langka, itu masih merupakan ramuan obat yang biasa dijumpai. Tidak mungkin pavilion obat harum kita tidak dapat menghasilkan 3 set. Penjaga toko tertawa pahit dan berkata, Tuan muda, tentu saja, kami memiliki rumput 6 daun, tapi kami biasanya tidak akan menyimpan terlalu banyak tanaman obat seperti itu, dengan hanya 3 porsi di dalam gudang. Sayangnya, semua 3 porsi rumput 6 daun dipesan oleh seseorang kemarin, dengan deposit sudah dibayar. Pada titik ini, penjaga toko mengintip untuk menilai Ye Yuan, takut bahwa yang terakhir akan menjadi marah. Tuan muda ini bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Jika dia tidak puas, dia mungkin akan menimbulkan keributan yang menakutkan yang dapat menyebabkan unggas dan anjing tidak memiliki kedamaian. Penampilan Ye Yuan kemarin sangat menarik perhatian. Sungai dan gunung bisa berubah, tapi sulit untuk mengubah sifat manusia. Tuhan tahu jika dia mungkin kehilangan kesabaran karena ini. Melihat Ye Yuan tetap tidak terganggu, penjaga toko akhirnya santai, berpikir dalam hati apakah tuan muda ini benar-benar telah mengubah kepribadiannya. Siapa yang memesan obatnya? Seorang pemuda seumuran dengan tuan muda. Selain itu, dia sangat membutuhkannya, jawab penjaga toko dengan gentar. Menganggukkan kepalanya, Ye Yuan berkata, jam berapa dia bilang dia akan datang untuk mengambil obatnya, aku ingin mengobrol dengannya. Mendengar ini, penjaga toko melompat ketakutan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memaksa orang untuk membatalkan reservasi. Setelah hal seperti ini dilakukan, itu akan sangat merusak reputasi Paviliun Obat Wangi. Melihat keprihatinannya, Ye Yuan meyakinkannya dan berkata, tenang, aku tidak akan main-main. Penjaga toko saat ini tidak tahu apakah tuan muda ini benar-benar mengubah kepribadiannya atau tidak, tetapi melihat Ye Yuan tidak berniat pergi, sepertinya dia sangat ingin mendapatkan 3 batang rumput 6 daun itu. Dia bilang dia akan datang untuk mengambilnya pagi-pagi sekali. Dengan betapa cemasnya dia, kemungkinan besar dia akan tiba. Merasa tidak berdaya, penjaga toko hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Ye Yuan menemukan tempat untuk duduk dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi sambil mengabaikan penjaga toko yang gelisah. Penjaga toko menghela nafas dan membiarkan Ye Yuan, berdoa agar tuan muda ini tidak menimbulkan masalah. Bukannya dia khawatir tentang Ye Yuan, tapi hanya saja di masa lalu Ye Yuan meninggalkan kesan yang terlalu kuat pada semua orang. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Ye Yuan yang matanya terpejam tiba-tiba mendengar suara yang terdengar mendesak. Penjaga toko, saya di sini untuk mengambil rumput 6 daun yang saya pesan kemarin. Ini, penjaga toko sekali lagi mengungkapkan ekspresi yang sulit. Orang itu adalah seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelah melihat ekspresi penjaga toko, dia berseru dengan cemas, penjaga toko, kami telah menyetujuinya kemarin, dan Anda bahkan mengambil uang jaminannya. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Kami tentu saja tidak akan kembali pada kata-kata kami setelah mengumpulkan deposit. Hanya saja saya ingin bertanya kepada saudara ini, apa tujuan Anda membeli rumput 6 daun ini? Orang yang berbicara tentu saja adalah Ye Yuan, memalingkan kepalanya hanya untuk melihat seorang pemuda seumuran dengannya, mengenakan pakaian sutra, dia tentu saja tidak memiliki reaksi yang baik. Apa hubungannya denganmu? Penjaga toko melompat ketakutan. Berani memprovokasi tuan muda ini. Apakah pemuda ini lelah hidup? Saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh ekspresi di mata Ye Yuan. Berseri-seri, Ye Yuan berkata, tentu saja itu bukan urusan saya. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda membeli ramuan obat alih-alih produk jadi.
Mungkinkah Anda ingin memurnikannya sendiri? Ada 3 jenis pil tier 1 yang membutuhkan rumput 6 daun untuk disempurnakan, jadi izinkan saya menebak. Yang pertama adalah pil spiritual surgawi, pil yang dimaksudkan untuk berdampak melalui alam kondensasi roh. Tapi Anda berada di alam ki esensi tingkat keempat, jadi sepertinya bukan jenis pil ini. Jenis kedua adalah pil hati murni, pil yang digunakan untuk menjaga kejernihan pikiran dan mengusir iblis hati. Sangat cocok untuk digunakan saat menyerang kemacetan. Melihat bagaimana Anda tidak berada di kemacetan, kemungkinan besar bukan pil ini. Masih ada satu jenis lagi yang disebut pil pengembalian besar, obat penyembuhan tingkat 1 yang sakral. Melihat betapa cemasnya Anda, mungkinkah orang yang Anda cintai terluka parah, dan orang ini membutuhkan pil khusus ini untuk menyelamatkan hidupnya. Rahang pemuda itu jatuh, menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia dikejutkan oleh pengetahuan obat Ye Yuan yang mendalam, tetapi bahkan lebih heran lagi dengan mata seperti obor Ye Yuan. Analisis Ye Yuan seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan kebenarannya persis seperti yang dikatakan Ye Yuan. Bab 15, Obat yang Membedakan. Pemuda itu bernama Tang Yu dan berada di Akademi Danwu yang sama dengan Ye Yuan. Tetapi perbedaannya adalah Ye Yuan masuk melalui koneksi, sementara Tang Yu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke Akademi Danwu. Kenyataannya, mayoritas jenius di Akademi Danwu berasal dari keluarga bangsawan. Hanya sejumlah kecil dari para jenius ini yang berasal dari latar belakang biasa. Keluarga bangsawan memiliki keuntungan dalam hal sumber daya yang tidak dimiliki rakyat biasa. Perbedaan yang tidak bisa diubah oleh kerja keras sebesar apapun. Jenius dengan latar belakang biasa sudah kalah dari garis start. Teknik, pil obat, dan uang, para bangsawan memiliki keuntungan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh rakyat jelata bahkan jika mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Itulah keuntungan yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Tang Yu bisa masuk Akademi Danwu sebagai orang biasa mengatakan banyak hal dengan sendirinya. Berada di alam ki esensi tingkat keempat pada usianya tidak dianggap luar biasa. Tetapi dia memang tidak biasa-biasa saja. Dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, ada rintangan yang cukup berat. Mampu melewati rintangan itu tanpa bergantung pada tumpukan sumber daya menunjukkan bahwa Tang Yu sangat berbakat di jalan bela diri. Secara alami, tidak ada kekurangan kerja keras pribadi di pihak Tang Yu untuk mendapatkan kekuatan yang dia miliki hari ini, serta telah memasuki Akademi Danwu. Namun, dukungan ayahnya tidak bisa diabaikan. Ayah Tang Yu bernama Tang Zhonghuai, seorang pemburu binatang iblis yang berpengalaman. Beberapa tahun ini, Tang Zhonghuai menerjang bahaya yang tak terhitung di hutan tak berujung, semua demi masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Namun pada akhirnya, seseorang akan bertemu hantu jika dia terlalu sering berjalan-jalan di malam hari. Kali ini, Tang Zhonghuai bertemu dengan binatang iblis yang perkasa di hutan tak berujung. Meski nyaris lolos dari maut, ia menderita luka parah. Tang Yu adalah anak yang bijaksana. Dia melihat dengan matanya sendiri luka yang tak terhitung jumlahnya yang diderita ayahnya selama ini. Oleh karena itu, saat dia mengejar martial Dao, dia juga bercita-cita untuk menjadi seorang alkemis sehingga dia dapat membantu merawat luka ayahnya kapanpun diperlukan. Jika bukan karena waktu yang terbuang di jalur alkimia, mungkin pencapaian Tang Yu akan jauh melampaui hari ini. Namun, menjadi seorang alkemis adalah profesi yang menghabiskan banyak uang. Sesuatu yang terus terang tidak bisa didukung oleh Tang Yu. Sebelum memasuki Akademi Danwu, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami pengetahuan teoretis. Tetapi pengalaman praktisnya hampir nol. Hanya setelah memasuki Akademi Danwu dia benar-benar memiliki kesempatan untuk berlatih pil penyulingan. Meski begitu, apa yang dia pelajari sangat dangkal. Untuk mendukung Tang Yu belajar seni bela diri beberapa tahun terakhir ini, Tang Zhonghuai telah menghabiskan tabungan rumah tangga. Ini berarti bahwa Tang Yu tidak lagi mampu membayar biaya pil obat tier 1 yang telah selesai. Tapi Tang Yu tidak bisa hanya melihat ayahnya mati di depannya seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko terakhir dan mencoba untuk memperbaiki pil pengembalian hebat. Tang Yu belum pernah berbicara dengan orang luar tentang masalah keluarganya sebelumnya. Namun dia menumpahkan semuanya di depan Ye Yuan. Selain itu, pemuda di depannya ini terlihat seumuran dengannya. Namun prestasinya di jalur alkimia jauh di atas dirinya, jika orang ini bersedia membantunya menyempurnakan pil pengembalian hebat. Berpikir sampai titik ini, Tang Yu mengesampingkan sikap acuh tak acuh awalnya. Menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan.
dan dia berkata dengan tulus, "Saudaraku ini, aku khawatir, jika aku baru saja menyinggungmu dengan kata-kataku, aku minta maaf untuk itu." Ye Yuan tahu kata-katanya berpengaruh, jadi dia tersenyum dan melambaikan tangannya, "Karena ini untuk menyelamatkan hidup, kamu tidak harus sopan, kakak." Ragu-ragu sebentar, Tang Yu bertanya, "Menilai dari caramu berbicara, mungkinkah kamu juga tertarik dengan rumput 6 daun ini?" Tang Yu adalah pria yang cerdas. Dari kata-kata barusan, dia sudah menebak bahwa Ye Yuan tampaknya tertarik pada rumput 6 daun ini. Itulah sebabnya nada suaranya awalnya kasar. Ye Yuan tidak menyembunyikan ini dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Saya sangat membutuhkan 3 batang rumput 6 daun ini. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda, saudaraku, membutuhkannya untuk menyelamatkan seseorang. Saya tidak tahu apakah Anda cukup mempercayai saya untuk membawa saya menemui pasien, tapi mungkin saya bisa membantu." Jika Ye Yuan mengatakan ini segera setelah mereka bertemu, Tang Yu tentu saja akan mendengus mengejek. Namun, kata-kata Ye Yuan tadi benar-benar mengejutkannya, membiarkan dia mengetahui perbedaan keterampilan mereka. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkannya kembali. Pada kenyataannya, Tang Yu tidak memiliki banyak jaminan tentang cedera Tang Zhonghuai dan bahkan kurang yakin tentang menyempurnakan pil pengembalian hebat. Jadi, alasan mengapa dia membeli ketiga batang rumput 6 daun adalah sebagai persiapan untuk kegagalan. Cedera ayah tidak bisa ditunda lagi. Tang Yu ragu sejenak dan kemudian membuat keputusan tegas. Menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan, dia berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Bagaimana aku memanggilmu, kakak?" "Nama belakangku yang sederhana, Ye, dengan satu karakter nama yang diberikan, Yuan," jawab Ye Yuan langsung tanpa menyembunyikan apapun. "Kamu Yuan?" Tang Yu merenungkan nama ini, mengira itu agak familiar dan bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika penjaga toko yang berdiri di samping mendengar bagaimana tuan muda berbicara dengan pemuda itu, dia keheranan tetapi mengembangkan kesan yang lebih baik tentang Ye Yuan. Namun, ketika Ye Yuan mengenalkan namanya, penjaga toko berteriak dalam benaknya, "Tidak bagus. Nama Ye Yuan terlalu bergemuruh di ibu kota." Seperti yang diharapkan, Tang Yu berpikir sejenak sebelum menghubungkannya ke pavilion obat wangi, dan dia tiba-tiba menyadari di mana dia mendengar nama itu sebelumnya. Kamu berada di peringkat terakhir di Akademi Danwu. Orang yang selalu menjadi yang pertama dibawa dalam setiap mata pelajaran, Ye Yuan itu," Tang Yu berseru. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu apakah pendahulunya menjalani kehidupan yang sukses atau gagal, telah membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri. "Itu benar. Aku Ye Yuan itu. Tapi kamu seharusnya tidak menolakku dengan terburu-buru dulu. Jika aku menebak dengan benar, kamu tidak percaya diri untuk memperbaiki sendiri pil pengembalian besar. Apakah aku benar?" "Itu," kata-kata Ye Yuan membuat Tang Yu merinding. "Bagaimana dengan ini? Bawa aku untuk melihat dulu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan membiarkan ayahku secara pribadi mengambil tindakan dan membantumu menyempurnakan pil pengembalian hebat. Bagaimana dengan itu?" Ye Yuan menawarkan, memukul besi selagi panas. Begitu Ye Yuan merekomendasikan ayahnya, mata Tang Yu langsung berbinar. Jika Ye Hang benar-benar mengambil tindakan secara pribadi, maka luka ayahnya pasti akan terkendali. "Apakah ini benar?" "Tentu saja, itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa membuat kontrak." Tang Yu merasa tidak baik untuk tidak mempercayai orang lain, tetapi dengan nyawa ayahnya yang dipertaruhkan, dia sejujurnya tidak bisa terlalu peduli lagi. Selain itu, dengan reputasi terkenal Ye Yuan, dia benar-benar tidak berani mengambil risiko. Jika ayahnya bisa diselamatkan, maka dia akan meminta maaf kepada tuan muda Ye. Setelah membuat keputusan, Tang Yu menangkupkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku harus menyusahkan tuan muda Ye." Melambaikan tangannya, Ye Yuan berkata dengan ringan, "Sama-sama, penjaga toko, bantu aku menyusun kontrak." Penjaga toko secara alami tidak berani menunda. Dia dengan cepat mengambil kuas dan kertas untuk menyusun kontrak. Hanya ketika Ye Yuan menandatangani namanya, Tang Yu akhirnya santai. Melihat pandangan belakang keduanya yang sudah jauh, penjaga toko merasa apa yang terjadi agak tidak nyata. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa di masa lalu, Ye Yuan pasti tidak akan semudah ini untuk diajak bicara, kecuali dia benar-benar dewasa setelah selamat dari bencana. Setiap inci tanah di ibu kota seperti 1 inci emas.
Meskipun pemburu binatang iblis umumnya memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang, Tang Zhonghuai masih tidak mampu membeli rumah yang terlalu besar, apalagi mendukung anaknya untuk berlatih bela diri. Ini adalah rumah yang sangat biasa bagi rakyat jelata yang terlihat suram di dalamnya. Saat Ye Yuan melangkah masuk ke dalam rumah, gelombang aroma obat keluar. Tranquil Heart Lotus, Red Pine Nuts, Golden Flower Fruit. Semua ramuan obat ini dimaksudkan untuk pil obat tingkat awal. Sepertinya Brother Tang masih berlatih memurnikan pil tingkat 1. Hanya saja pil pengembalian hebat ini adalah tingkat tinggi 1. Dengan standar Brother Tang saat ini, saya khawatir bahkan jika Anda menggunakan ketiga batang rumput 6 daun, Anda tidak akan dapat memperbaikinya. Bukan, Ye Yuan sama sekali tidak sopan dengan kata-katanya, mengambil darah dengan satu tusukan. Dia mengungkap standar Tang Yu. Tang Yu bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya keterampilan Ye Yuan. Mengandalkan hidungnya dan mengendus sekali saja, Ye Yuan berhasil sepenuhnya menentukan kemampuan Tang Yu. Meskipun mereka seumuran, di depan Ye Yuan, Tang Yu merasa seperti anak kecil yang tersandung saat belajar berjalan. Ye Yuan juga dengan sengaja mengungkapkan beberapa kemampuan agar Tang Yu tidak memandang rendah dirinya. Dia tidak punya pilihan karena pendahulunya adalah pekerjaan yang luar biasa. Dia tidak punya pilihan selain pamer sedikit. Dibicarakan sedemikian rupa oleh Ye Yuan tidak membuat Tang Yu marah, tetapi malah mengejutkannya. Mereka baru saja melangkah ke pintu masuk, tetapi ramuan obat ditempatkan jauh di dalam rumah. Ye Yuan tidak mungkin melihat mereka, namun dia hanya bisa mengandalkan hidungnya untuk membedakan ramuan obat tanpa melewatkan satu pun. Pemahaman macam apa dalam alkimia Dao diperlukan untuk melakukan itu? Kemungkinan besar bahkan instruktur di akademi tidak memiliki kemampuan seperti itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a